P13 Sok perhatian kamu. Mela kamu, ucapan Oma Retno terganti karena Dewa menarik pelan tangan omanya mengisyaratkan untuk tidak bicara lagi. Sudahlah Oma, tak perlu ribut-ribut seperti ini, kita masih bisa membicarakan ini dengan baik-baik, dan juga Tante Mela pasti capek baru pulang, ucap Dewa yang sedang malas untuk berdebat. Sok perhatian kamu, sentak Diki tak suka. Oma sebaiknya aku langsung pulang aja kasihan Ara sudah terlalu lama menungguku, ucap Dewa tak menghiraukan ucapan Diki. Iya Dewa, salam untuk Ara ya, ujar Oma Retno. Ya Oma, nanti akan kusampaikan salam dari Oma kepada Ara, jawab Dewa. Setelah itu Dewa langsung pergi dari mansion milik keluarga Alaska tanpa berpamitan kepada Diki, Mela, Sean dan Bella. Dia gak tinggal di sini Oma. Tanya Bella kepada Oma Retno. Kenapa kamu menanyai pria lumpuh itu? Tanya Sean dengan tatapan sinisnya. Aku hanya bertanya sayang, bukannya kata kamu keluarga Alaska itu tinggal di satu mansion, jawab Bella beralasan padahal ia ingin tahu semua tentang Dewa. Dewa tidak tinggal di sini, dia tinggal di apartemen bersama istrinya, jawab Oma Retno yang langsung meninggalkan ruangan keluarga. Kita harus cepat bertindak Mah, sebelum perusahaan dan semua harta kekayaan keluarga Alaska akan jatuh tangan Dewa, dan kita tidak akan mendapatkan apa-apa, ucap Diki memprovokatori istrinya. Iya Mah, kita tidak bisa seperti ini terus. Bisa-bisa Oma memberikan semua harta keluarga Alaska kepada Dewa, ujar Sean menimpali. Tapi apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Mela. Kita singkirkan saja anak sialan itu, usul Diki. Ya aku setuju itu Mah, dengan kita menghabisi Dewa otomatis perusahaan dan kekayaan keluarga Alaska akan jatuh ke tanganku, kata Dewa yang menyetujui usul papanya. Mama tidak setuju. Mau bagaimanapun Dewa adalah keponakan mama anak dari paman Sean, tolak Bella tak setuju. Terus rencana apa selain menyingkirkannya? Tanya Diki dengan kesal. Mereka semua terdiam memikirkan sebuah rencana yang tepat untuk menyingkirkan Dewa selain melenyapkan nyawanya, sedangkan Bella sudah dari tadi hanya bisa menjadi pendengar. Ia sedikit terkejut dengan apa yang mereka bicarakan, ia tak menyangka kalau mereka sekejam itu demi harta. Begini aja kalau menurutku, bagaimana kalau kita mencari informasi tentang istrinya Dewa, setelah itu kita akan menyerang dari istrinya saja bagaimana Ma, usul Sean. Ide bagus itu Sean, Dewa pasti akan makin sakit kalau istrinya celaka. Jadi tanpa kita harus menyakiti Dewa, Dewa sendiri yang sudah tersakiti dengan istrinya yang terluka, ucap Diki yang menyetujui ide dari Sean. Bagus juga ide kamu sayang Mama setuju, kalau begitu mulai dari sekarang carilah informasi tentang istrinya Dewa, ujar Mela menyetujui ide Sean. Setelah keluar dari mansion keluarga Alaska Dewa langsung menuju ke markas besar Black Horses. Tak lupa sebelum ia memasuki wilayah markas Black Hatters ia sudah mengecek tak ada yang mengikutinya atau mata-mata. Setelah merasa aman Dewa langsung masuk ke dalam wilayah markas-markas. Di sana ia langsung disambut oleh para anak buahnya yang sedang berlatih. Selamat datang Tuan, ucap seluruh anak buah Dewa menunduk hormat kepada Dewa. Dewa hanya menjawab dengan anggukan kepala lalu melangkah pergi meninggalkan mereka yang sedang latihan. Dewa masuk ke dalam ruangan Satria. Selamat datang Tuan, siapa Satria langsung berdiri lalu menunduk hormat kepada Dewa. Di mana mereka? Tanya Dewa dengan tatapan dinginnya lalu duduk di sofa yang ada di ruangan Satria. Mereka ada di tahanan bawah tanah Tuan, jawab Satria yang seolah tahu apa yang ditanyakan oleh bosnya. Apa mereka sudah mengakuinya? Tanya Dewa. Belum Tuan, mereka masih bungkam tidak mau memberitahu siapa yang menyuruh mereka memata-matai markas kita, jawab Satria dengan sedikit takut dengan tatapan tuannya. Kemana Diego? Tanya Dewa sambil matanya menyapu seluruh isi ruangan. Saat ini Dewa sedang ada di ruangan latihan Tuan, jawab Satria. Suruh dia kemari, perintah Dewa tanpa mau dibantah.
Baik tuan, saya akan memanggilkan Diego kemari, jawab Satria yang langsung keluar dari ruangannya menuju ke ruangan berlatih untuk mencari Diego. Tak butuh berapa lama Satria dan Diego langsung menuju ke ruangan Satria tempat di mana Dewa berada. Ada apa kakak mencariku? Tanya Diego menunduk hormat kepada Dewa. Aku akan memberi tugas untukmu. Tugas apa itu kak? Tanya Diego penasaran. Pantau pelabuhan bagian selatan, di sana aku mendapatkan informasi ada transaksi senjata ilegal. Aku ingin kau menggagalkan transaksi itu, ujar Dewa menjelaskan tugas untuk Diego. Memangnya kelompok mana yang melakukan transaksi kak? Tanya Diego makin penasaran. Anak buah Sean dari Black Dragon dengan kelompok kumbang, jawab Dewa santai. Kenapa kita harus ikut campur dengan transaksi itu kak? Tanya Diego lagi yang semakin penasaran. Anggota kepolisian meminta bantuan dari kelompok kita, jadi aku minta kau Diego malam ini pergilah bawa beberapa anak buah kita yang cukup handal, dan kau Satria merantas semua CCTV yang mengarah ke arah pelabuhan dan pelabuhannya, cek ada berapa pasukan mereka yang dibawa ke sana, jelas Dewa. Baik bos kak, jawab Satria dan Diego bersamaan. Satu lagi, aku akan tugaskan kepadamu Diego mulai saat ini kau akan menjadi pengawal pribadi untuk istriku, ucap Dewa. Istri? Tanya Diego bingung pasalnya Diego tidak tahu kalau kakak angkatnya sekaligus bosnya itu sudah menikah. Ya istriku Salwa Arabella, aku ingin kau mengawasinya dari kejauhan karena mulai besok aku akan membebaskannya untuk keluar apartemen, jawab Dewa. Apa itu tidak akan membahayakan keselamatan Nona Tuan? Tanya Satria sedikit mengkhawatirkan keselamatan istri bosnya itu. Maka dari itu aku meminta Diego untuk menjaga istriku dari kejauhan. Aku tak ingin istriku merasa terkukang dalam sangkar emas, jawab Dewa. Baiklah kak, aku akan menjaga kakak iparku dengan baik. Oh ya, kapan kakak menikah? Kenapa kakak menikah tak mengundangku? Ucap Diego cemberut karena tak diundang di acara pernikahan Dewa dan Ara. Baru beberapa hari yang lalu, aku lupa mengundangmu. Kakak, tega sekali kakak melupakan adik setampan aku, ucap Diego semakin kesal. Sudahlah, hal itu sudah terlewatkan, tidak usah dibahas lagi, ucap Dewa yang bangkit dari duduknya. Ia ingin segera pulang menemui istrinya. Baiklah, aku akan mengerti, tapi nanti saat acara kelahiran anakmu jangan lupa undang aku ya kakak, ucap Diego. Bagaimana mau punya anak buka segel aja belum, batin Dewa yang langsung pergi dari ruangan Satria tanpa menjawab ucapan Diego. Dor, dor. Suara tembakan menggelegar di sebuah pelabuhan di bagian selatan. Suara tembakan itu berasal dari Diego dan anggota Black Horses yang mencoba menggagalkan rencana transaksi senjata api ilegal yang akan dilaksanakan oleh kelompok Black Dragon dan kelompok mafia kumbang. Sial, siapa yang berani mengacau transaksi ini? Teriak orang itu kesal karena rencananya telah digagalkan. Semua orang yang ada di pelabuhan itu langsung berlari kocar-kacir mencari persembunyian untuk menghindari tembakan yang beruntun dari Diego dan anggota Black Horses. Baku tembak pun terjadi antara tiga anggota mafia, yaitu kelompok mafia Black Horses, mafia Dragon dan mafia Kumbang. Namun kelompok mafia Kumbang langsung mundur saat tahu siapa yang telah menggagalkan transaksi mereka. Mereka tak mau berurusan dengan kelompok mafia Black Horses, bisa-bisa kelompok mereka di bumi hanguskan oleh Black Horses. Kini tinggal kelompok Black Dragon yang saling menyerang dengan kelompok Black Horses. Tak lama anggota kelompok dari Dragon mulai menipis, hal itu membuat mereka semakin panik. Sialan, aku tidak akan terima kalian telah menghancurkan transaksi kami, tunggu pembalasan kami. Teriak Angga yang merupakan tangan kanan dari Black Dragon. Setelah itu mereka langsung pergi meninggalkan pelabuhan tersebut. Di tempat lain, tepatnya di mansio milik keluarga Alaska, seorang pria tengah marah-marah setelah menerima kabar dari anak buahnya kalau transaksinya gagal. Sial, Black Horses lagi, awas kalian, tunggu pembalasanku. Setelah aku tahu siapa pemimpin kalian yang pengecut itu,
aku akan menyerang kalian tanpa ampun, ucap Sean sambil membanting ponselnya. Sayang, kamu kenapa? Tanya Bella menghampiri Sean yang tengah emosi. Pergi, aku tidak mau diganggu, usir Sean. Bella yang melihat suaminya tenagah diselimuti emosi pun mulai takut dan langsung pergi menjauh dari Sean. Tak lama Bella pergi kini Dicky yang mendekat ke arah Sean. Sean sangat kesal karena sudah beberapa kali transaksinya digagalkan oleh kelompok mafia Black Horses. Kamu kenapa Sean? Tanya Dicky yang berjalan mendekati anaknya. Aku kesal Pak. Transaksi penjualan senjatanya gagal dan semua senjata itu disita kepolisian, jawab Sean masih dengan emosi. Apa? Gagal? Kok bisa? Kalau hanya pihak kepolisian Papa rasa itu tidak akan mungkin, ucap Dicky terkejut. Benar apa kata Papa, pihak kepolisian telah dibantu oleh Black Horses. Black Horses lagi? Papa jadi semakin penasaran dengan pemimpin Black Horses yang sangat misterius itu. Sama Pa, ingin sekali aku menghabisinya jika aku tahu siapa orangnya, ucap Sean sambil mengepelkan tangannya saking ia geramnya dengan pemimpin Black Horses. Kalau kamu gagal dalam transaksi itu dan senjata milikmu disita kepolisian, kamu pasti mengalami kerugian yang sangat besar San. Ya Papa benar, aku mengalami kerugian sampai $1 miliar. Apa? Sebanyak itu? Tanya Dicky yang terkejut dengan kerugian yang diterima anaknya. Ya Pak, karena senjata yang disita itu senjata yang paling bagus dari yang biasa kami jual. Hah, sudahlah, semua sudah terjadi sekarang apa rencanamu? Tanya Dicky. Segera mengambil alih kekayaan keluarga Alaska, agar aku bisa mengembangkan bisnisku di bawah tanah, jawab Sean sambil tersenyum licik. Bagaimana caranya? Kamu tahu sendiri kan nenek peot itu sepertinya ingin memberikan semua hartanya kepada cucu cacatnya itu. Kita sudah menggunakan cara halus dengan menggunakan mama, namun hasilnya sia-sia saja. Bagaimana kalau kita menggunakan cara ekstrim, agar bisa cepat mendapatkan kekayaan keluarga Alaska, ucap Sean sambil melirik ke arah papanya. Jangan bilang kalau kamu mau menghabis semua keluarga Alaska, tebak Dicky. 100 buat Papa, kita habisi saja secara bergilir dan tentunya dengan cara yang bersih, agar tak ada yang tahu kalau kita yang telah menghabisi mereka semua, Sean dengan seringai liciknya. Ide kamu bagus juga, Papa sudah bosan kalau harus pura-pura baik dan cinta dengan perempuan mandul itu, kalau bukan karena dia itu anak dari keluarga Alaska mana mau Papa sama Sia, kata Dicky dengan entengnya. Ya selama ini mereka berdua memang merencanakan untuk merebut kekayaan keluarga Alaska untuk memperbesar bisnis ilegal mereka. Jadi Dicky dengan terpaksa menikahi Mela yang merupakan putri tunggal keluarga Alaska, dengan menjadikan Mela sebagai alat mengambil harta keluarga Alaska. Tanpa mereka sadari sedari tadi Mela telah mendengarkan pembicaraan mereka. Sebenarnya Mela ingin memanggil mereka untuk mencicipi hasil kue buatannya yang telah ia siapkan di meja makan. Namun alangkah terkejutnya saat mendengar pembicaraan mereka yang ingin menghabisi keluarganya. Dan ia juga mendengar kalau selama ini Dicky suami tercintanya hanya menukahinya karena ingin menjadikannya alat untuk mendapatkan harta keluarganya. Sakit. Sungguh sakit sekali rasanya hati Mela setelah bertahun-tahun lamanya hidup dalam kebohongan dan tipu daya. Ia sampai tega melawan keluarganya demi membela anak tirinya dan suaminya. Ia juga sampai tega membentak ibu kandungnya demi mereka berdua. Namun apa yang ia dapatkan dari mereka? Mereka dengan tega hanya memperalat dirinya dan berencana menghabisinya dan seluruh keluarganya. Mela langsung menghapus air matanya. Dengan perlahan ia pergi dari sana secara diam-diam. Ia ingin menemui sang kakak dan menceritakan hal ini. Ia ingin mengajak kakak dan ibunya pergi dari mansion ini. Cekrek, Mela langsung membuka ruangan kerja kakaknya tanpa mengetuk pintu ruangannya lagi. Tak lupa ia mengunci warangan itu agar tak ada yang mendengar pembicaraan mereka. Mela, ada apa? Kenapa kamu kelihatan panik seperti itu?
Tanya Bram yang terkejut akan kedatangan adiknya dengan wajah panik dan derayan air mata. Ia langsung beranjak dari duduknya dan menghampirinya lalu memeluk sang dik agar adiknya itu merasakan tenang. "Kakak aku, kita harus pergi dari sini, nyawa kita sedang dalam bahaya," ucap Mela dengan panik sambil menangis dan melepaskan pelukannya dari kakak ia. "Kamu tenang dulu, coba ceritakan dengan jelas. Kenapa kita harus pergi dari sini? Siapa yang akan membahayakan kita?" tanya Bram dengan lembut. Mela pun mulai menceritakan apa yang ia dengar tadi, pembicaraan antara Sean dan Diki yang berencana ingin membunuh mereka dan ingin menguasai keluarga mereka. Setelah menceritakan semuanya kepada Bram, tiba-tiba pintu ruangan kerja didobrak paksa oleh seseorang. Spontan Mela dan Bram pun terkejut dan langsung melihat ke arah pintu. Terlihat di arah pintu ada mama merek A yang telah diikat sambil menangis ketakutan.